Aksi perampokan sadis atau pembegalan belakangan kerap terjadi di wilayah kota Depok, Jawa Barat. Dalam 2 pekan terakhir ini, aparat kepolisian setempat bahkan menambah personil dan bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Depok menjadi kota satelit yang terus berkembang. Sebagai wilayah yang cukup dekat dengan ibu kota Jakarta, Depok tentunya menjadi salah satu kota penting dan menjadi acuan baik dalam perkembangan ekonomi, sosial, hingga keamanan. 2 minggu terakhir, warga Depok dikhawatirkan dengan maraknya pembegalan di wilayah kota yang berpenduduk 2 juta orang ini. Ada 3 titik paling rawan kriminalitas di wilayah kota Depok, Jawa Barat yang menjadi fokus perhatian aparat setempat, yakni Jalan Margonda Raya, tepatnya di flyover Universitas Indonesia, Jalan Juanda, dan sepanjang Jalan Siliwangi. Beberapa waktu lalu, aksi perampokan sadis bersepeda motor atau pembegalan terjadi di dekat flyover Universitas Indonesia. Korban bernama Abdul Rahman tewas setelah ditusuk dan dianiaya 4 pelaku perampokan sepeda motor. Sepeda motor dan harta milik korban dibawa kabur pelaku. Peristiwa perampokan juga pernah terjadi di Jalan Juanda Depok. Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor juga tewas setelah dianiaya pelaku di depan kampus BSI Margonda Raya, Beji, Depok. Korban yang baru pulang bekerja diikuti oleh kawan yang perampok bersenjata. Para pelaku langsung menusuk tubuh korban berkali-kali sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor dan tas milik korban. Tim Liputan Metro TV. Aksi pembegalan motor yang belakangan warga kota Depok, Kepolisian Resor Kota Depok pun membentuk tim Jaguar untuk memburu kejahatan jalanan ini. Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami Jessica Wawor yang saat ini berada di Depok, Jawa Barat. Jessica, seperti apa sebenarnya keresahan warga setempat akibat adanya 2 kejadian pembegalan hingga menelan korban? Ya, 2 kejadian atau pembegalan yang terjadi di kota Depok. Yang pertama terjadi pada tanggal 9 Januari dan kemudian pada tanggal 25 Januari. Elvita dan juga Zakia memang sudah sangat meresahkan masyarakat kota Depok. Tadi saya sudah sempat mewawancarai beberapa warga kota Depok dan mereka mengakui saat ini sudah mulai resah dengan adanya tindak kekerasan yang berujung kepada aksi kekerasan yang juga sudah berujung kepada penusukan yang akhirnya mengakibatkan nyawa korban melayang. Ada warga yang mengaku hingga saat ini takut atau was-was untuk keluar apabila hari sudah mulai malam dan mereka menyampaikan banyak sekali harapan kepada pihak kepolisian untuk dapat segera mengusut secara tuntas kasus ini. Bahkan ada masyarakat juga yang menitipkan pesan kepada kepolisian untuk dapat mengamankan beberapa titik-titik rawan yang ada di kota Depok untuk dapat ditempatkan petugas-petugas secara khusus agar pembegalan seperti ini tidak terjadi kembali. Zakia dan Elvita, berikut saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan apa yang menjadi tanggapan atau sebagaimana besar kekhawatiran masyarakat terkait dengan pembegalan yang marak terjadi di kota Depok belakangan ini. Tentunya khawatir ya. Kiranya sih ya pihak berwenang mesti selalu tanggap ya dalam hal ini ya. Kalau misalkan pulang malam kan mendingan kita dijemput ya kan, takutnya gitu kalau misalkan kita sendiri dipepet bisa dicuri motornya, kita sendiri nggak aman. Apa harapan dari masyarakat? Harapannya kerjasama sama masyarakat ya, terutama kepolisian biar kita sebagai masyarakat Depok lebih aman. Supaya polisi segera menyelesaikan masalah ini ya. Soalnya kan bikin khawatir warga Depok ya. Apalagi kalau pas kita pulang malam sekitar jam 12 ke atas kan gimana ya, was-was gitu. Was-was dan pokoknya jadi gimana, nggak percaya diri lah gitu. Takut sih, takut pulang maghrib aja takut gitu. Ya khawatir banget, apalagi saya cewek gitu. Sama masyarakat jadi pada takut kemana-mana gitu, dan para keluarga juga pada ngeri lah mau jalan-jalan kemana-mana. Bisa di tempat-tempat seperti itu ditaruh pos penjagaan biar selalu dipantau terus dan tidak terjadi kejadian ini lagi gitu.
Ya, Elvita dan Zakia, itulah bentuk atau seberapa besar kekhawatiran dari masyarakat Kota Depok terkait dengan pembegalan yang terjadi belakangan ini, yaitu tepatnya pada awal tahun 2015, di mana pada bulan Januari ini sudah terjadi 2 pembegalan yang akhirnya merenggut nyawa korban. Zakia, Elvita. Ya, Jessica, lalu langkah-langkah seperti apa yang sudah diambil oleh pihak kepolisian setempat dalam penanganan kasus begal ini? Ya, menangani maraknya pembegalan, yaitu seperti yang sudah saya informasikan tadi, sudah ada 2 pembegalan yang memang sudah menelan 2 nyawa korban. Kepolisian Resor Kota Depok akhirnya melakukan atau mengerahkan langkah-langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat saat ini di samping saya sudah ada tim Jaguar yang dibentuk oleh Polres Kota Depok. Tim Jaguar ini merupakan tim yang disiapkan secara khusus untuk memburu para pelaku kejahatan atau pelaku pejahat jalanan yang selalu, atau maksud kami yang akhir-akhir ini meresahkan warga dengan aksi-aksi kekerasan, merampas motor dan bahkan melakukan aksi-aksi penodongan. Ini adalah para tim Jaguar, bisa Anda saksikan dengan perlengkapan mereka seperti ini. Mereka terus melakukan pengamanan dan menyisir wilayah atau titik-titik rawan Kota Depok untuk mengetahui apa saja langkah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian. Saya akan langsung bertanya kepada Kapolres Kota Depok, Bapak Ahmad Subarkah. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang, Mbak Jessica. Pak Ahmad, apa sebenarnya langkah antisipatif atau apa langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Kota Depok menanggapi keresahan yang sudah terjadi atau yang timbul di benak masyarakat Kota Depok akibat pembegalan yang muncul pada akhir-akhir ini, Pak? Menyikapi dari adanya pembegalan yang terjadi di Kota Depok sekitar tanggal 9, yang pertama di Jalan Juanda, yang kedua tanggal 25 di Jalan Margonda, tepat di Jalan BSI. Kita memang sebelumnya kita sudah antisipasi dengan kita melakukan patroli di seputar Jalan Juanda, Margonda, dan ada beberapa lain jalannya. Dengan mengantisipasi itu, memang tingkat kejahatan di Kota Depok menurun. Nah, secara kuantitas menurun, tapi secara kualitas karena adanya kasus ini jadi meningkat. Untuk kita menanggulangi ini, kita sudah membuat pos-pos saya membagi ada 5 titik rawanan di Kota Depok, terutama Jalan Margonda, 2 Jalan Juanda, 3 Jalan Flyover Arif Rahman Hakim, 4 Jalan Tol Iskandar Siliwangi, dan 1 di Jalan Pekapuran Sukatani. Itu yang memang saat ini belum, tapi itu pernah terjadi di situ. Makanya kita antisipasi untuk kita membentuk tim kring serse menempati pos-pos di sana. Mereka berpakaian preman, diimbangi juga dengan patroli yang berpakaian dinas. Dan kita juga tadi, Mbak Jessica melihat kita sudah membentuk tim satgas khusus, yaitu tim Jaguar yang tingkatan kepanjangan dari menjaga gangguan dan anti anarkis. Mereka memang kita bentuk untuk menanggulangi hanya bukan curanmor aja, tapi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana yang meresahkan masyarakat yang cukup tinggi. Gimana, Jessica? Update terhadap pelaku, Pak. Kemarin sempat dilakukan penggerebekan kepada 5 pelaku yang infonya 1 sudah tertembak, 1 sudah berhasil ditangkap, dan 3 masih dalam tahap pengejaran. Apakah sudah ada perkembangan dari penggerebekan dan pengusutan dari kasus tersebut? Pada tanggal 26 atau 27 kemarin kita memang melakukan penggerebekan karena kita sudah menyelidiki adanya pelaku, kita pengembangan dari wilayah Tangerang. Kita membentuk 2 tim. Tim 1 yang dibentuk oleh Kasat Reskrim Tangerang, tim 2 oleh Kasat Reskrim Depok, itu dibantu oleh Polda, tim Jatambah dari Polda dan Respoplet Polda. Nah, untuk tim 1 yang secara kebetulan TKP-nya ada di Depok, dia mendapat dalam penggerebekan mendapat
1 korban pelaku yang sempat kita tembak, 1 kita sedang sidik di Depok, di Tangerang, sedangkan 3 melarikan diri. Untuk melarikan diri ini masih kita kejar dengan tim gabungan ini, baik yang tim gabungan dari Tangerang maupun dari Polda dan Depok. Jadi sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap 6 pelaku lagi yang sudah ada terdata dari kita. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Semoga proses pengejaran terhadap pelaku yang tersisa yang artinya belum ditangkap bisa berhasil, dan tim Jaguar juga bersama dengan Polres Kota Depok dapat mengusut secara tuntas kasus perampokan secara sadis atau kejahatan yang terjadi di jalanan. Untuk sementara demikian, Elvita dan juga Zakia kembali ke studio. Ya, Jessica Wawor, terima kasih. Pemirsa, begal atau perampokan sadis tentunya menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, namun yang terpenting adalah meningkatkan kewaspadaan. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari pembegalan. Pertama, berkendaralah di siang hari, mungkin akan lebih aman daripada jika Anda berkendara di malam hari, karena biasanya pembegalan terjadi di malam hari. Bagi Anda yang berkendara khususnya dengan sepeda motor, pastikan Anda melewati jalan yang umum dan ramai. Hindari melewati jalan yang sepi dan tidak Anda ketahui rutenya. Ya, hindari juga penggunaan telepon genggam saat berkendara ataupun memakai perhiasan yang mencolok karena akan mengundang aksi kejahatan. Selain itu, pastikan barang bawaan Anda atau tas dalam posisi yang aman saat Anda berkendara. Perhatikan juga sekitar Anda, baik itu pengendara lain ataupun juga warga, karena umumnya pembegalan dilakukan berkelompok dengan beberapa motor. Dan jika Anda merasa tidak aman, tidak ada salahnya memacu kendaraan lebih cepat dan mencari tempat yang lebih aman. Dan yang paling penting adalah kewaspadaan dan berhati-hatilah khususnya saat berkendara.